Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Ramadhani, NIM 2022075, Prodi Administrasi Publik Reguler 2 Universitas Muhammadiyah Sinjai. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai pengawasan pembangunan daerah. Pertama-tama, kita akan membahas mengenai pengertian pengawasan. Pengawasan pelaksanaan pembangunan pada dasarnya merupakan rangkaian kegiatan untuk mengikuti perkembangan pelaksanaan pembangunan dan menindaklanjuti agar kegiatan pembangunan senantiasa sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Yang kedua, tujuan pengawasan pembangunan. Yang pertama, menjamin ketepatan pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana tersebut, kebijaksanaan dan perintah. Yang kedua, melaksanakan koordinasi kegiatan-kegiatan. Yang ketiga, mencegah pemborosan dan penyelewengan. Dan yang keempat, menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang dan jasa yang dihasilkan. Yang kelima, membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi atau pemerintah. Selanjutnya yaitu jenis-jenis pengawasan. Yang pertama yaitu pengawasan intern atau ekstern. Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan. Yang kedua, pengawasan preventif atau represif. Pengawasan preventif lebih dimaksudkan sebagai pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan. Yang ketiga yaitu pengawasan aktif dan pasif. Pengawasan dekat atau aktif dilakukan sebagai bentuk pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan. Kemudian prinsip-prinsip pengawasan pembangunan yang pertama yaitu Bundles of Right, itu hak atas lahan. Kewenangan untuk mengatur hak atas lahan, hubungan hukum antar orang atau badan dengan lahan, dan perbuatan hukum mengenai lahan. Yang kedua, Police Power atau pengaturan, kewenangan menerapkan peraturan hukum, pengaturan pengawasan dan pengendalian pembangunan di atas lahan maupun kegiatan manusia yang menghuninya untuk menjamin kesehatan umum, keselamatan moral dan kesejahteraan. Selanjutnya, yang ketiga itu eminent domain atau pencabutan hak atas lahan, yaitu kewenangan tindakan mengambil alih atau mencabut hak atas lahan di dalam batas kewenangannya dengan kompensasi seperlunya dengan alasan untuk kepentingan umum. Yang keempat yaitu taxation, yaitu kewenangan mengenakan beban atau pungutan yang dilandasi kewajiban hukum terhadap perorangan atau kelompok. Dan yang kelima yaitu spending power atau governance expenditure. Adapun materi selanjutnya itu mengenai hambatan-hambatan pengawasan. Yang pertama yaitu kurang informasi mengenai data produktivitas, terutama melakukan perbaikan dan acap kali terdapat kekurangan kemampuan untuk merincikan hasil yang dicapai oleh manajemen. Yang kedua, bidang tanggung jawab kurang cukup jelas dirumuskan, sehingga tidak jelas pula bentuk lingkungan pelimpahan tugas itu. Dan yang ketiga, penyampaian petunjuk kerja secara jelas sering tidak terjadi. Hal ini memperlihatkan adanya komunikasi yang tidak wajar. Dan yang keempat, meningkatkan lingkup dan kegiatan usaha masing-masing. Yang kelima, jabatan-jabatan dalam manajemen makin memerlukan spesialis dan tentunya memerlukan koordinasi. Yang keenam, berkembangnya manajemen partisipatif sehingga menghendaki adanya tukar-menukar informasi antara pimpinan dan unsur-unsur manajemen formal dan informal untuk dapat memelihara industrial pitch dan antar perusahaan. Yang ketujuh, pertumbuhan jaminan komunikasi memerlukan koordinasi secara intern dan antar perusahaan. Selanjutnya yaitu mengenai langkah-langkah dalam melakukan pengawasan. Yang pertama, menetapkan standar. Yang kedua, pengukuran kegiatan. Yang ketiga, membandingkan kegiatan dengan standar. Dan yang keempat, melakukan tindakan koreksi. Selanjutnya mengenai manfaat pengawasan. Yang pertama, menentukan tujuan dan cara mencapai atau planning. Yang kedua, struktur organisasi dan aktivitas atau organisasi. Yang ketiga, memotivasi atau mengarahkan anggota.
Selanjutnya mengenai syarat-syarat pengawasan. Yang pengawasan harus melaporkan setiap penyimpangan yang terjadi dengan segera. Pengawasan harus mempunyai pandangan ke depan. Pengawasan harus objektif, teliti, dan sesuai dengan standar yang digunakan. Pengawasan harus luas dan fleksibel. Mungkin itulah tadi pembahasan saya mengenai pengawasan pembangunan daerah. Adapun kekurangannya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.